Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita kembali berkumpul dalam pertemuan online kita pada hari ini. Di mana hari ini kita akan mendengarkan pembahasan nih dari Bapak Ridwan Sukarman yang akan membahas mengenai pemeliharaan ayam free range. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan saja Bapak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga di hari ini kita berkumpul di Zoom tanggal 23 Maret 2025 dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Mungkin untuk saat ini akan saya sedikit memberikan ulasan tentang pemeliharaan ayam ayam free range ya. Lanjut. Pertama mungkin yang kita bahas adalah kesejahteraan hewan itu sendiri ya. Kesejahteraan hewan adalah kondisi fisik dan mental hewan yang baik sehingga kebutuhan hidup hewan tersebut terpenuhi. Kesejahteraan hewan juga mencakup sejauh mana sifat alamiah hewan itu terpenuhi. Prinsip-prinsip dari kesejahteraan ayam diantaranya adalah bebas dari rasa lapar, malnutrisi, dan haus. Kemudian bebas dari rasa takut dan stres, bebas dari rasa tidak nyaman, kemudian bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Kemudian bebas mengekspresikan tingkah laku yang normal, secara normal. Untuk kemudian manfaat dari kesejahteraan hewan tersebut meningkatkan rasa kasih sayang hewan tersebut pada manusia, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas, kemudian meningkatkan harga jual dan hasil utama peternakan, kemudian mencegah terjadinya zoonosis pada manusia. Adalah peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan hewan tersebut, pemerintah melakukan beberapa peraturan, yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 41 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 662A dijelaskan bahwa setiap menganiaya orang dilarang dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Untuk ayam telur sendiri yang mungkin akan dibahas, ayam petelur adalah salah satu jenis hewan ternak yang banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan hasilnya dari ternaknya. Walaupun telah lama dibudidayakan, sebagian hewan pemeliharaan ayam telur tetap mempunyai perilaku alami yang normal, seperti mengepakkan sayap, berpotek, berlari, melompat, duduk, berdiri, berbaring, mematuk, mengais-ais, mematuk tanah, mencakar-cakar, bersarang, bertengger, mandi debu, dan lainnya, serta melakukan aktivitas dan interaksi sesama ayam lain di lingkungannya. Untuk pemeliharaan free range seperti ayam pada umumnya, maka itu program vaksin harus lengkap sesuai dengan standar pemeliharaan di farm tersebut. Terus pengobatan harus sesuai dengan kasus yang terjadi pada farm serta dalam pengawasan dokter hewan. Serta kasus endosparasit kecacingan sering ditemukan di farm tersebut, meskipun kadang juga seperti koksi, cacingan, dan diantaranya cacing askaris cacing gelang yang sering terjadi pada ayam model free range. Mungkin di Swadesi sendiri memiliki obat cacing ya yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit kecacingan, khususnya untuk cacing gelang. Nah, itu di slide mungkin ada banyak keunggulan, komposisi, kemudian untuk pengobatan, dosis, dan sebagainya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya banyak terima kasih.
saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Luisa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ridwan atas pembahasannya mengenai ayam free range ya. Mungkin saya buka untuk ruang diskusi bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan atau pendapat mengenai pembahasan tadi. Saya persilakan, mungkin ada. Saya nanya Mbak. Silakan Pak Makmur. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ridwan. Pagi Pak. Saya Makmur dari Bogor ya. Saya ingin nanya Pak untuk masalah ayam free range ini. Kan dia konsepnya itu ayam dilepas gitu. Pernah diketahui nggak Pak? Biasanya kalau misalnya ayam dengan sistem free range ini, persentase handenya itu mencapai berapa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Makmur. Ya memang untuk ini khususnya yang pernah saya amati ya di PAM yang melakukan free range itu, memang dari pemeliharaan sendiri dia perlakuannya pun juga hampir sama. Tapi saya lihat untuk konsumsi ayam itu sendiri, saya lihat itu memang lebih besar, lebih banyak daripada ayam yang dipelihara secara di dalam baterai ya, karena dia aktivitasnya kan juga bertambah seperti itu. Biasanya dia standar di 118 atau 120 maksimal seperti itu, dia bisa mencapai 125 untuk konsumsi pakannya. Dan untuk produktivitasnya sendiri dibandingkan dengan ayam yang secara baterai, memang di bawahnya ayam yang di baterai Pak Makmur. Jadi saya lihat itu maksimal itu di range-nya itu di 89%. Itu pun bisa mencapai 90%, itu bisa turun lagi, maksimalnya antara 89 sampai 90 itu aja. Memang soalnya kan sangat tergantung dengan cuaca juga gitu. Kadang posisi pas ayam lagi di luar, turun hujan, wah itu agak kerepotan juga gitu Pak. Iya, itu ya faktornya juga banyak. Iya, berarti sebenarnya kalau untuk prinsip kalau untuk ke bisnis justru dia lebih rendah, cuma bedanya lebih ke kehewanan istilahnya ya gitu ya. Betul Pak. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak Makmur. Saya mau tanya Pak, berhubungan dengan yang ditanyakan Pak Makmur tadi. Kalau ayam free range itu dengan apakah itu tingkat kesetresannya kan dikurangi, berbeda dengan kalau yang di di baterai. Nah, itu berpengaruh tidak ke kualitas telur ya? Apakah di berat telurnya itu bisa lebih berat, atau juga dengan kadar dari cangkangnya yang lebih warnanya lebih coklat atau gimana? Itu pertanyaan saya yang ke-1. Yang kedua, untuk pengawasan kesehatannya gimana ya Pak bila ayam seperti itu? Udah gitu aja. Baik Bu Ika, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang pertama ya, untuk mungkin kualitas dari telur ayam yang secara baterai maupun yang free range. Untuk kualitas dari ayam itu yang menggunakan free range itu memang dalam kondisi kesejahteraannya mungkin lebih terpenuhi ya Pak ya, sehingga hasil nutrisi yang terdapat ya mungkin untuk saat ini, tapi memang saya belum sampai mengamati untuk hasilnya secara di lab lah, mungkin seperti apa perbandingannya, tapi secara teorinya itu memang untuk nutrisi dan sebagainya itu memang lebih baik lah daripada yang dipelihara secara baterai itu Bu. Untuk yang kedua itu gimana tadi Bu ya? Untuk kesehatan ya? Ya. Ya. Karena diumbar. Betul. Ya, emang agak susahnya yang untuk di free range itu seperti daripada di baterai, sehingga seperti merujuk ke pertanyaan dari Pak Makmur juga ya, mungkin untuk berhubungan dengan presentasi seperti yang mungkin di baterai kita lebih bisa melihat kondisi ayam yang sehat dan tidak sehat. Kita bisa langsung
memilah ya langsung gitu. Kalau mungkin di ayam free range itu kan kita individunya untuk kesehatannya tidak begitu kelihatan gitu, tidak ketahuan gitu. Makanya kita harus selektif melakukan pengawasan, terutama untuk pemelihara orang yang setiap hari memberi pakan yang seperti pengambilan telur, kemudian dari dokter hewannya harus benar-benar peka. Soalnya di saat terjadi kasus seperti itu, kita otomatis biasanya harus total satu frame itu dilakukan seperti vaksin, mungkin seperti jadwal vaksin seperti itu. Memang kita harus satu persatu harus kita kelompokkan sendiri jadi satu seperti ayam kita di umbaran itu ya. Jadi tingkat stresnya dan kesulitannya agak di atasnya di saat dibandingkan dengan ayam yang di baterai itu, Bu. Awasannya seperti itu saya lihat. Tapi untuk pengobatan dan pencegahan dan sebagainya itu lebih ya, karena mungkin seperti perlakuan obat cacing biasanya kita lakukan di 3 bulan sekali itu. Jadi nanti kita agak lebih ke depan lagi, bisa 2 bulan sekali sampai 1 bulan seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih Pak Ridwan. Sama, Bu. Baik, terima kasih Bu Ika dan Pak Makmur atas pertanyaannya. Oke, jika sudah tidak ada, saya tutup Bapak Ibu untuk ruang diskusinya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ridwan untuk kesimpulannya atas presentasi hari ini. Terima kasih Pak Ibu. Untuk kesejahteraan ayam petelur memiliki peranan yang penting dalam memastikan kualitas telur yang dihasilkan dan menjaga berkelanjutan industri peternakan. Dengan memperhatikan kesejahteraan ayam petelur, kita dapat menghasilkan telur yang lebih sehat, menjaga penyakit, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan citra industri peternakan. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan ayam petelur juga penting untuk menjaga industri peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ridwan sekali lagi atas pembahasannya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita kembali. Untuk itu, saya tutup pertemuan online kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan.